Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohayati dengan NPM A1E020018 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas 1B. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu, yang pertama, memiliki kemampuan ataupun keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Kemudian yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis, dan yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, air secukupnya, kemudian ada botol air minum 1,5 liter atau 1500 ml sebanyak 1 buah dengan merek bebas. Kemudian ada penggaris dengan panjang minimal 30 cm. Kemudian ada spidol permanen. Kemudian ada paku, mancis, gunting, dan lakban. Pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, letakkan penggaris di bagian luar botol seperti ini. Kemudian tandain pada bagian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Tandai menggunakan spidol permanen. Seperti ini. Setelah botol ditandai, kemudian panaskan paku dengan menggunakan mancis untuk melubangi tanda tersebut dengan diameter 0,5 cm menjadi seperti ini. Setelah itu, gunting lakban dengan menggunakan gunting untuk menutupi bagian lubang yang 10 cm dan 20 cm. Jadi seperti ini. Kemudian, setelah ditutup dengan menggunakan lakban, isi botol tersebut dengan air hingga mencapai ketinggian 25 cm. Jika sudah, kemudian letakkan penggaris pada sejajar dengan botol, di mana bagian 0 cm didekatkan dengan dinding botol. Buka lakban yang 10 cm, kemudian amati jarak terjauh dari air yang mengalir pertama kali. Selanjutnya, buka lakban di bagian 10 cm, kemudian amati jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali. Setelah itu, catat hasilnya dan letakkan pada tabel 7.1. Diperoleh hasil 25 cm. Setelah itu, tutup kembali lubang dan isi sampai dengan 20 cm kembali, kemudian ulangi sebanyak 5 kali. Percobaan kedua, diperoleh hasil 24 cm. Percobaan ketiga, diperoleh hasil 25,5 cm. Percobaan keempat, diperoleh 24,3 cm. Percobaan kelima,
Percobaan kelima diperoleh hasil 24,2 cm. Ya, untuk mengisi tabel 7.2, kita buka lakban pada bagian 20 cm, kemudian amati jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali. Kemudian masukkan pada tabel 7.2. Percobaan pertama diperoleh hasil 18 cm. Percobaan ketiga 17,5 cm. Percobaan keempat 16,8 cm. Percobaan kelima 16,5 cm. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Kita amati tabel pengamatan 7.1 dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan juga massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dengan ketinggian lubang 10 cm daripada dasar air dan juga kedalaman air yaitu 15 cm. Adapun untuk menghitung kedalaman air dapat dihitung dengan cara mengurangkan ketinggian zat cair dari dasar dikurangkan dengan ketinggian lubang yaitu 25 cm dikurang dengan 10 cm sehingga kedalaman air dapat diperoleh 15 cm atau jika dikonversikan ke dalam meter yaitu 0,15 meter. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung tekanan hidrostatis. Seperti kita ketahui, rumus daripada tekanan hidrostatis yaitu Rho GH dengan Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H atau kedalaman air yaitu sebesar 15 cm atau 0,15 meter. Sehingga diperoleh hasil tekanan hidrostatisnya yaitu 1500 Pascal. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli. Seperti kita ketahui, untuk jarak pancaran menurut rumus Torricelli yaitu rumusnya 2 akar H1 dikali dengan H2 dengan H1 yaitu ketinggian lubang diukur dari dasar air, kemudian H2 yaitu ketinggian lubang diukur dari permukaan air, sehingga hasilnya yaitu 2 dikali dengan akar 10 kemudian dikali dengan 15 sehingga hasilnya yaitu 2 kali akar 150 sehingga menghasilkan 24,5 cm pada percobaan pertama. Kemudian selanjutnya jarak pancaran yang telah diukur menghasilkan bahwa percobaan pertama yaitu 25 cm, percobaan kedua yaitu 24 cm, percobaan ketiga 25,5 cm, percobaan keempat 24,3 cm, dan percobaan kelima yaitu 24,2 cm. Adapun selanjutnya kita akan menghitung ralat koefisien. Adapun selanjutnya kita akan menghitung ralat pancaran terukur. Di mana pertama kita akan menghitung X rata-rata ataupun X barnya dengan cara menjumlah 25 ditambah dengan 24 ditambah dengan 25,5 ditambah dengan 24,3 ditambah dengan 24,2 sehingga menghasilkan 123 yang apabila dijumlah dan dibagi dengan banyaknya data yaitu 5 menghasilkan 24,6. Itulah X rata-ratanya. Kemudian data hasil pengamatan kita kurangkan dengan X rata-rata ataupun X barnya sehingga menghasilkan 0,4, negatif 0,6, 0,9, negatif 0,3, dan negatif 0,4. Adapun apabila dijumlah hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian data hasil pengamatan yang telah dikurangkan dengan X rata-rata kemudian kita kuadratkan sehingga menghasilkan 0,16, 0,36, 0,81, 0,09, dan 0,16. Adapun apabila dijumlah hasilnya akan sama dengan 1,38. Selanjutnya
kita akan menghitung ralat mutlak. Adapun rumus daripada ralat mutlak ataupun delta X yaitu sama dengan akar 1,38 dibagi dengan N dikali N-1, di mana 1,38 itu sama dengan sigma X dikurang dengan X bar ataupun X rata-rata dikuadratkan, sehingga menghasilkan akar 1,38 dibagi dengan 5 dikali dengan 5 minus 1, sehingga hasilnya yaitu akar 1,38 dibagi dengan 20, sehingga menghasilkan akar 0,069. Hasilnya yaitu akan sama dengan 0,26267. Kemudian ralat nisbi ataupun delta L dapat dihitung dengan cara delta X dibagi dengan X rata-rata dikali dengan 100%, sehingga menghasilkan 0,26267 dibagi dengan 24,6 dikali dengan 100%. Adapun hasilnya akan sama dengan 1,06%. Kemudian tingkat ketelitiannya yaitu 100% dikurang dengan ralat nisbi, sehingga hasilnya yaitu 100% dikurang dengan 1,06%, sehingga menghasilkan 98,94%. Kemudian kita beralih ke tabel pengamatan 7.2 dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air tetap sama yaitu 1000 kg per meter kubik, dengan ketinggian lubang 20 cm dan kedalaman air 5 cm, di mana diperoleh dari ketinggian air yaitu 25 cm dikurang dengan ketinggian lubang yaitu 20 cm, sehingga hasilnya yaitu 5 cm. Selanjutnya kita akan menghitung tekanan hidrostatisnya. Seperti kita ketahui, rumus daripada tekanan hidrostatis yaitu rho GH sama dengan 1000 dikali dengan 10 dikali dengan ketinggian 5 cm, yang apabila dikonversikan ke meter yaitu 0,05, sehingga hasilnya yaitu 500 Pascal. Kemudian setelah itu kita hitung jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli, sehingga hasilnya yaitu R sama dengan 2 akar H1 dikali dengan H2, di mana H1 yaitu jarak lubang dari dasar dan H2 yaitu jarak lubang daripada permukaan air, sehingga menghasilkan 2 kali akar 100, sehingga menghasilkan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Selanjutnya kita akan menghitung ralat jarak pancaran terukur, sehingga diperoleh data yaitu 18 ditambah 16 ditambah 17,5 ditambah 16,8 ditambah dengan 16,5, sehingga diperoleh hasil 84,8 yang apabila dibagi dengan banyaknya data yaitu 5 diperoleh hasil yaitu 16,96. Itulah X rata-rata ataupun X barnya. Kemudian setelah itu data hasil pengamatan yaitu kelima data sebelumnya yang telah diperoleh dari percobaan dikurangkan dengan X rata-rata ataupun X barnya, sehingga diperoleh 1,04, negatif 0,96, 0,54, negatif 0,16, dan negatif 0,46. Kemudian data-data tersebut kita jumlahkan sehingga menghasilkan 0. Kemudian data hasil pengamatan yang telah dikurangkan dengan X rata-rata kita kuadratkan sehingga menghasilkan 1,0816, 0,9216, 0,2916, 0,0256, dan 0,2116. Kemudian data tersebut kita jumlahkan kembali sehingga menghasilkan 1,4504. Kemudian selanjutnya kita hitung ralat mutlak ataupun delta X seperti rumus-rumus sebelumnya yang telah kita lakukan, yaitu rumus dari ralat mutlak yaitu akar dari sigma X dikurang dengan X bar atau X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N dikali dengan N-1, di mana hasilnya yaitu akar 1,4504 dibagi dengan 5,5 dikurang 1. 5 merupakan banyaknya data, sehingga diperoleh hasil akar dari 1,4504 dibagi dengan 20, sehingga menghasilkan akar dari 0,07252, sehingga sama dengan 0,26929. Kemudian kita hitung ralat nisbi, yaitu delta L sama dengan delta X dibagi dengan X rata-rata dikali dengan 100%, sehingga hasilnya yaitu 0,26929 dibagi dengan 16,96 dikali dengan 100%, sehingga hasilnya yaitu 1,58%. Kemudian yang ketiga yaitu ketelitian dengan rumus 100% dikurang dengan ralat nisbi, sehingga hasilnya yaitu 100% dikurang dengan 1,58%, sehingga hasilnya yaitu 98,4%.
2%. Baik. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh, apabila digambarkan dalam grafik yaitu hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis yaitu berbanding lurus, artinya semakin besar kedalaman maka tekanan hidrostatis pun akan semakin besar. Begitu pula dengan hubungan ketinggian lubang dengan pancaran terukur. Semakin tinggi lubang maka pancarannya akan semakin kecil, artinya berbanding terbalik. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, maka dapat diketahui bahwa besaran-besaran yang mempengaruhi daripada tekanan hidrostatis yaitu seperti rumus sebelumnya, yaitu tekanan hidrostatis rumusnya yaitu Rho GH, ataupun massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi dan juga kedalaman air, sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu ada Rho atau massa jenis air, kemudian ada percepatan gravitasi dan juga kedalaman air. Seperti kita ketahui bahwa untuk mencari massa jenis air, kita memerlukan yang namanya massa dan juga volume, di mana massa berbanding lurus dengan Rho dan juga volume berbanding terbalik dengan Rho, sehingga massa dan juga volume juga berpengaruh pada yang namanya tekanan hidrostatis. Kemudian pada percobaan kali ini kita mempelajari tentang teorema Torricelli. Adapun teorema Torricelli merupakan penurunan daripada prinsip Bernoulli, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Adapun hukum Bernoulli menyatakan bahwa P1 ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat ditambah dengan Rho GH sama dengan P2 ditambah dengan setengah Rho V2 kuadrat ditambah dengan Rho GH2. Seperti kita ketahui, tekanan pada permukaan air akan sama dengan tekanan pada lubang air, sehingga kita menganggap bahwa tekanan 1 sama dengan tekanan 2 ataupun sama dengan tekanan udara luar. Mengapa demikian? Karena pada percobaan yang telah kita lakukan, yaitu botol yang telah kita lubangi, tutupnya kita buka sehingga akan berhubungan langsung dengan tekanan udara luar. Kemudian pada permukaan air, kecepatan awalnya sangat kecil atau bahkan bisa dianggap 0, sehingga kita anggap kecepatan pada permukaan air yaitu sama dengan 0, sehingga rumusnya akan berubah menjadi Rho GH sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Mengapa demikian? Karena pada lubang daripada botol yang telah kita lubangi itu ketinggiannya kita anggap sebagai 0. Sehingga rumusnya akan menjadi Rho GH sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Kemudian, seperti kita ketahui bahwa kedalaman itu akan sama dengan H1 dikurang H2, di mana H1 yaitu ketinggian air dikurang dengan H2 yaitu ketinggian daripada lubang, sehingga menghasilkan apabila kecepatannya kita ubah ke sebelah kiri menghasilkan V sama dengan akar dari 2GH. Adapun selanjutnya yaitu waktu. Untuk menghitung waktu air sampai dengan pada dasar daripada lantai, maka dapat menggunakan rumus akar dari 2H2 per G. Kemudian untuk menghitung jarak yang ditempuh air yaitu dengan rumus V kali T, ataupun akar dari 2GH dikali dengan akar 2H2 per G, yaitu sama dengan 2 akar H2 dikali H, di mana H2 yaitu jarak lubang daripada dasar dan juga hanya yaitu kedalaman air atau jarak lubang daripada permukaan air. Selanjutnya, mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli? Mengapa bisa terjadi demikian? Karena seperti pada perhitungan sebelumnya, bahwasannya tingkat ketelitiannya tidak 100%. Hal tersebut diperoleh dari menghitung relat mutlak, kemudian relat nisbinya, dan sehingga diperoleh ketelitian yaitu tidak sama dengan 100%. Sehingga
hasil daripada pengukuran tidak sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Kemudian adapun grafik daripada besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu rho GH, di mana ketiga besaran tersebut saling berbanding lurus. Artinya, sebagai contoh, semakin besar massa jenis air, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Begitu pula dengan percepatan gravitasi. Semakin besar percepatan gravitasi, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Begitu juga dengan kedalaman, semakin dalam maka tekanan hidrostatis pun akan semakin besar, seperti ditunjukkan pada grafik di samping ini. Kemudian berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, kita dapat menggunakan botol yang kita isi dengan air, kemudian kita lubangi, kita tutup dengan lakban, kemudian lakbannya kita buka sehingga dapat terlihat air yang memancar, kemudian kita dapat menghitung jarak dan waktunya. Kemudian tekanan hidrostatis yaitu selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh adanya gaya pada zat cair yang tekanan dulu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap satu luas bidang tekanan. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Adapun secara kasar ataupun secara umum, maka setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung daripada kedalamannya, sehingga apabila kita semakin dalam menyelam, maka kita akan memperoleh tekanan yang semakin besar. Sesuai dengan rumusnya, yaitu tekanan sama dengan rho GH, artinya semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Begitu juga dengan massa jenis dan juga percepatan gravitasinya. Masing-masing besaran-besaran yang mempengaruhi yaitu berbanding lurus. Sebagai contoh, ketika menyelam di bawah air, kepala kita akan lebih sakit daripada di permukaan air. Mengapa demikian? Karena ketika berada di dalam air, tekanannya akan sangat besar. Selanjutnya yaitu teorema Torricelli. Teorema Torricelli merupakan penurunan daripada hukum Bernoulli, yaitu yang berbunyi P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH akan sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH. Kemudian berdasarkan literatur, kita ketahui bahwa tekanan pada permukaan zat cair akan sama dengan tekanan pada lubang, sehingga kita anggap 0. Dan juga kecepatan pada permukaan air itu kita anggap 0, sehingga diperoleh rumus V sama dengan 2 akar daripada 2GH0. Kemudian pada teorema Torricelli kita memahami bahwa suatu
suatu kecepatan air yang menyembur pada lubang yang berjarak h daripada permukaan air akan sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Selain itu, untuk menghitung jarak daripada R atau jarak daripada pancuran air, yaitu kita dapat menggunakan rumus 2 akar H1 dikali dengan H2, di mana H1 yaitu jarak lubang dari dasar dan H2 itu jarak lubang daripada permukaan zat cair. Baik, ada satu syarat terjadinya teorema Torricelli, yaitu teorema Torricelli hanya berlaku apabila botolnya dibuka ataupun bagian dalam botol itu berhubungan langsung dengan atmosfer sehingga tidak tertutup. Selain itu, lubang daripada botol harus lebih kecil daripada tutup botol ataupun luas penampang wadah sehingga dapat digunakan teorema Torricelli ini. Teorema Torricelli ini dikemukakan oleh Torricelli sendiri. Baik, sekian video praktikum dengan judul Teorema Torricelli pada kali ini. Saya sebagai praktikan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun adanya kesalahan. Saya sendiri sangat memohon adanya kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.